guys, Sabik di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari mendapat sistem dari kalung peninggalan kakeknya. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama, selanjutnya ada lagi nih dari Amrul. Ini berarti MYR tuh Malaysia Ringgit ya. Berarti dari Malaysia nih. Lanjut Min, maaf cuma segini buat ngopi habis buka puasa. Sorry guys, ini yang ngirim super thanks Mimin baru sempat bacain sekarang nih. Karena sebelumnya Mimin ada banyak kerjaan, ada sekolah juga karena Mimin kan. Jadi selang-seling sekolah ngonten. Makanya dulu cuma sempet 2 video. Nah ini udah bisa sanggup nih 3 video. Dan juga ya udah agak longgar lah waktunya. Jadi sekarang udah bisa mulai bacain satu-satu nih. Sorry bagi yang udah lama donate tapi baru dibacain sekarang. Tapi nanti kedepannya Mimin bacain terus kok, mau super thanks ataupun saweria. Oke yuk lanjut. Selanjutnya nih ada Kita Senasib. Katanya, terima kasih Min, semangat ya. Ini sedikit dari aku. Terima kasih, gue dukung channel ini biar berkembang, biar makin berkembang. Amin. Oh iya, BTW Min, manhwa Raja Iblis dan Kaisar yang hancurin 3 dunia kok belum dilanjut Min? Itu udah Mimin. Oh iya, kemarin yang nanya-nanya tuh soal ngebantai 3 dunia, itu udah Mimin lanjut ya. 1 episode doang sih, episode ke-9. 1 episode, tapi ya lumayan lah 20 menit. Soalnya ini materi belum cukup karena yang Inggris aja baru kayak 70 apa 80 chapter. Yang Indo baru 60 mau 70 chapter. Jadi emang gak beda jauh. Dan materinya per video tuh bisa makan 10 chapter lebih. Jadi lumayan boros. Jadi mungkin harus nunggu ada updatean lagi baru deh Mimin lanjut. Thank you ya Kita Senasib buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi. Kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini. Dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ada yang giveaway. Mimin mau giveaway 1 buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja, kita lanjut ke ceritanya. Nah, itu dia. Kalian ikuti aku. Kita melihat nih, Xiaoke langsung membantai beberapa orang nih untuk membuka jalan. Dan mereka berhasil tembus nih. Apa kau bisa membawa aku menemui Kong Wanchan sekarang? Kau, bagaimana bisa kau menembus formasi? Lalu akhirnya nih, si Xiaoke pun dibawa masuk ke dalam. Kita melihat ada beberapa orang dan ada 2 orang yang duduk. Yang kiri nih, yang pakai baju hitam, dia adalah Kong Wanchan. Sedangkan yang kanan adalah Tie Chuan Taipao Matianao. Mimin gak tahu tuh namanya yang mana. Mimin gak tahu nih namanya yang siapa? Yang Tie Chuan Taipao atau Matianao. Sekarang sementara Mimin panggil orang itu dulu ya. Nanti kalau kayak udah ada yang manggil, nanti langsung Mimin update. Kita melihat nih, Xiaoke masuk dan berkata, "Senior Kong, aku Xiaoke. Aku menemukan kejanggalan pada kematian Kong Han. Aku harap kau mengatakan yang sebenarnya. Kau ini masih bocah. Jangan sok jadi pahlawan di sini. Apakah begini caramu memperlakukan tamu? Hei, hei, bocah. Kalau kau bisa menangkap secangkir teh ini, aku akan memperlakukanmu sebagai tamu, Laokong. Sudahlah, jangan hiraukan bocah ingusan ini. Aku hanya ingin membuatnya pergi." Wei Yun berkata, "Ini adalah teh pembuli. Sejauh ini hanya ada beberapa orang aja yang berhasil menangkapnya. Mampus kau, tamatlah.
kita melihat nih Xiaoke dengan mudah nih sat ini. Dan Xiaoke berhasil nih menangkap cangkir tehnya tanpa tumpah sedikit pun. Terima kasih, ini teh yang enak. Hah? Gila, gak mungkin dia bisa menangkapnya. Hebat juga, sepertinya itu mudah untuknya. Xiaoke berkata, Tuan Kong, apakah kita bisa bicara sekarang? Nanti dulu. Kita ikuti aturan dari Wulin. Kong Wanshan langsung bersiap nih dalam posisi bertarung, yaitu kuda-kudanya nih. Kalau kau bisa menghentikan 3 gerakanku, kebencian kami kepada anak buahmu akan dihapuskan. Baiklah, aku setuju. Tapi tiba-tiba si Drake menahan nih. Bos, jangan. Dia seorang master. Aku nggak ingin kau terluka. Iya bos, benar. Dia bisa membunuhmu dalam 1 gerakan. Aku nggak ingin ganti bos lagi. Xiaoke membalas, sebagai bos, aku harus ada di depan kalian. Jika tidak, apa kau mau mati bersama, ha? Lalu Xiaoke maju nih. Aku nggak takut. Benar atau salah, mereka adalah pembunuh. Aku ingin lihat apakah kau berhasil menangkapku. Dalam hati Xiaoke, aku sudah meminum banyak obat-obatan. Setidaknya aku udah bisa melawannya. Jadi apa yang ditakutkan? Kita melihat nih, si Kong Wanshan berhasil menahan serangan Xiaoke dan dia menyerang balik nih, counter attack. Apa kekuatan tangannya sungguh? Wanshan berkata, baru 1 gerakan. Apa kau masih sanggup? Xiaoke membalas, siapa bilang aku udah gak sanggup? Aku belum jatuh. Ayo, kesombonganmu itu bisa membunuhmu anak muda. Jangan salahkan aku kalau aku berlaku kasar padamu. Hah? Tidak, bos, tidak. Tapi tiba-tiba, hentikan, kakek, dia pacarku. Jangan bunuh dia. Ternyata itu ada si Yu Chao tiba-tiba muncul menghadangnya. Mendengar itu, mereka kaget. Hah? Pacar? Wei Yun tiba-tiba berkata, Yu Chao, guru akan menikahkanmu denganku. Hei, jangan main-main. Kenapa kau jadi terkesan yang mengatur pernikahanku? Lagi pula, aku gak pernah bilang bahwa aku mau menikah denganmu. Wei Yun membalas, apa aku kalah tampan dengan bocah tengik ini? Yu Chao membalas lagi nih, apa ada yang lebih baik dari dia? Hah, aku... Cukup. Lihatlah kedua tanganku yang akan menghabisi Xiaoke dan semuanya selesai. Kakek, Xiaoke adalah seorang yang ahli dan berbakat dalam seni bela diri. Kau nggak boleh membunuhnya. Hah? Ahli seni bela diri? Apa kau bercanda? Yu Chao, ini bukan masalah dia berbakat atau enggak. Tapi ini masalah balas dendam Kong Han. Ini masalah nama baik. Jika tidak, nama baik keluarga kita akan terancam. Lalu Xiaoke kayak menyingkirkan Yu Chao nih. Xiaoke berkata, Yu Chao, menyingkirlah. Aku gak mau bersembunyi di belakang wanita. Aku gak akan berani berurusan dengan kakekmu kalau kau gak mengajariku bela diri. Wei Yun berkata, pantas saja. Ternyata Yu Chao yang mengajarimu. Kakek, kau adalah seorang guru besar dan dia adalah seorang pemula. Apa kau gak takut orang akan merendahkanmu karena melawan anak kecil? Tapi aku gak melihatnya seperti seorang pemula. Dan aku gak akan pernah tinggal diam. Aku hanya butuh membereskannya dengan sekali gerakan. Yu Chao membalas, kau gak tahu kekuatan Xiaoke. Gak peduli seperti apa gerakanmu, dia hanya perlu mengamati dan langsung bisa menerapkannya. Gak mungkin, gak ada orang yang sejenius itu. Ya itu benar, kakek. Karena kau gak percaya, kau bisa tunjukkan jurus terhebat kakek. Dan lihatlah apa dia bisa melakukannya. Hahaha, kau ingin melihat kemampuan kakekmu yang sebenarnya? Jangan harap aku gak akan repot-repot mengeluarkan kekuatanku untuk bocah ini. Lalu Yu Chao berkata, kakek mah, kau bisa keluarkan 2 jurus saja kepada Xiaoke, lalu biarkan dia melakukannya. Oke, berarti kita sekarang tahu kalau dipanggil kakek Ma berarti namanya Ma Tianao. Tiechuan Taipao tuh mungkin sekte kali, nggak tahu juga. Cuma namanya harusnya Ma Tianao. Dipanggil kakek Ma. Yu Chao, aku diundang kakekmu sebagai tamu, bukan untuk berpartisipasi. Yu Chao melanjutkan nih, kakek Ma, aku tahu kau sangat berambisi untuk bisa mengalahkan kakekku. Tapi sayang, selama ini kau gak pernah mampu. Setidaknya kau bisa bermain dengan Xiaoke sebagai gantinya. Yu Chao, tolong jangan bicara aneh-aneh. Aku dan kakekmu adalah teman dekat. Ya benar, sebaiknya kau pergi dan lawan Xiaoke. Oke, Xiaoke, ikuti aku. Aku akan mengajarimu jurus andalan untuk melawan orang ini. Kita melihat nih, ada persaingan gitu kan. Hei, apa kau mengejekku, ha? Udah cukup aku melihatmu bahagia. Dan sekarang saatnya. Lalu akhirnya mereka pun keluar nih. Lalu si Xiaoke langsung bersujud. Guru, terimalah hormatku. Anak muda, guru dan murid gak hanya soal belajar dan mengajar. Kau gak perlu memanggilku seorang guru. 8 tiang, kepalan tangan, langkah kaki, kekuatan dari segala arah berkumpul pada satu titik. Dan lihatlah. Dan setelah si kakek Ma mengajari Xiaoke, akhirnya si Wanshan dan juga Xiaoke bertarung nih di ring. Bersiap, mulai. Ayo, hajar dia guru. Singkirkan bocah sombong ini. Bos, hajar dia bos. Iya, kirim orang tua itu ke ICU. Waduh. Dalam hati Yu Chao, Xiaoke, jangan mengecewakanku. Aku bahkan kehilangan Qing Pai. Xiaoke pun maju. Wanshan berkata, benar aja, kau bukan seorang jenius dan kau gak berkembang sama sekali. Lihatlah harimau keluar dari lembah dan aku akan mengajarimu menjadi lelaki.
kita melihat nih, Xiaoke menyerang menggunakan tangan kanannya nih. Tapi tangannya berhasil ditahan. Tapi ternyata Xiaoke membuat itu hanya sebuah serangan tipuan dan menyerangnya menggunakan ini nih, pundak-pundak. Dan akhirnya kita melihat nih, si kakek Wan Chan tuh, si Wan Chan, dia terhempas mundur. Sialan, itu lebih baik dari apa yang kugunakan. Itu cukup untuk orang tua itu. Apa? Guru, gila, kekuatanmu sangat mengerikan. Penampilan yang bagus, tapi aku nggak akan berbelas kasih lagi. Ayo, ternyata guru masih memberinya keringanan. Kali ini, dia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kita melihat nih, Xiaoke maju dan menyerang menggunakan ini, sikut. Meskipun kau lebih dulu mengontrol, tapi aku mundur dan bangkit. Aku masih bisa menstabilkan serangan berikutnya. Kau nggak akan bisa mengalahkanku. Kita melihat nih, si Wan Chan mencoba menahan sikut dari si Xiaoke, tapi serangannya gagal ditahan dan dia terhempas. Ini bagaimana mungkin? Dan dia dihempaskan ke kursinya, dibuat duduk. Kekuatan yang luar biasa. Komitmen. Wah, kekuatan Siku yang luar biasa. Itu, bos mengalahkan Kong Wan Chan. Bos akan menjadi Grandmaster nanti. Hah? Apakah kau bangga? Tuanku yang terhormat, ini adalah duduk ikan. Hah? Duduk ikan? Apa tuh? Tetapi aku nggak kalah sama sekali. Waduh, translate-nya. Yang ngerti, coba komen. Mimin nggak tahu soalnya. Yuk, lanjut. Lalu kita melihat nih. Ternyata kursinya sampai hancur dan si Wan Chan berdiri. Aku kalah. Aku akhirnya mengalahkan orang tua itu. Lalu si Yu Chao pergi nih menghampiri si Xiaoke. Yu Chao berkata, "Kakak Xiaoke, kau sangat hebat. Kau akan menjadi tua muda Hai Cheng." Dalam hati si Wan Chan, sayangnya wanita itu tidak akan tinggal. Tapi anak ini nggak buruk. Wan Chan berkata, "Karena kau bisa mengambil 3 langkah dariku, kemudian menurut perjanjian, Kong Han membatalkan semuanya dalam 1 pukulan." Xiaoke berkata, "Along, tidakkah Anda berterima kasih kepada Kong Shipo?" "Tuan Kong, xie xie itu terima kasih." Wan Chan berkata, "Sebenarnya aku telah mendengar tentang Kong Han. Pada saat itu aku akan menyiapkan rumah tangga Chiang Ching Li. Tetapi kau 1 hari lebih awal dariku. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih." Yu Chao berkata, "Sekarang kita semua senang mengubah pedang kita menjadi sutra. Maksudku, kau dan cucuku berteman baik. Maka aku akan mencoba yang terbaik untuk memperlakukanmu sebagai orangku sendiri. Gimana dengan itu? Apakah kau ingin belajar telapak tangan gosip dari keluarga Kongku?" Si kakek emak membalas, "Hey, Kongsing." Kongsing, mungkin itu panggilan si Kong Wan Chan dari si kakek emak kali ya. "Hey, jangan taruh hidungmu di wajahmu." Aduh, taruh di mana? Di perut. Xiaoke mempelajari maca paci yang asli. Mau pau-pau, dia mempelajari telapak tangan gosip dengan cucu perempuanku sangat awal. Dan cucu perempuanku ada di Kong Wan Chan. Kalau kau memiliki cucu perempuan, cucu perempuanku adalah seorang gadis terkenal di Hai Cheng. Selain itu, Xiaoke memberiku kepala belerang. Tapi Xiaoke mencoba melerainya nih. "Kalian berdua, hentikan. Sebelumnya, aku mempelajari Pakwa Palm dalam 1-3 gerakan. Dan itu bagus, sangat bagus." Langsung Xiaoke nih memberi hormat. "2 master ada di dalam pesawat. Terima hormat dariku." Tapi Xiaoke disuruh berdiri nih sama mereka berdua. Wan Chan berkata, "Aku nggak pantas menerimanya." Kakek Ma menambahkan, "Aku nggak berani menjadi tuanmu karena keahlianmu. Aku ingin belajar keterampilan, tetapi aku nggak bisa menemukan guru. Apa yang harus kulakukan?" Lalu mereka berdua berkata nih, "Lihat bagaimana kita ditakdirkan. Lebih baik menjadi saudara dengan nama keluarga yang berbeda. Saudara-saudara saling bersaing dalam seni bela diri. Itu adalah hal yang wajar." Dan akhirnya mereka pergi nih ke sebuah kayak statue atau patung lah. Yang pertama adalah persimpangan tanduk domba Xianqing dan kehidupan Chuo Po Tao. Yang kedua adalah Shang Qing, teman hidup dan mati Liu Quan Chang. Lalu mereka berdua ngelihat ke Xiaoke. Xiaoke berkata, "Jangan lihat aku nggak mengerti." Kakek Ma berkata, "Dupa hanya 2,5 dan setengah terakhir untuk Shan Xiongxin dan Qin Shu Pao." Xiaoke bertanya, "Kenapa hanya menghormati setengah dupa?" Si itu menjelaskan, si kakek Shan menjelaskan, "Ketika Shan Xiongxin pergi ke pengadilan Dharma, hanya Qin Chong yang mengirimnya pergi. Karena itu kebenaran mereka nggak lengkap. Jadi hanya setengah hormat." Begitu ya. Sepertinya kau nggak bisa berteman dengan orang lain dengan santai. "Aku, Ma Tianpao. Aku, Xiaoke. Aku, Kong Wan Chan. Hari ini aku menjadi saudara lelaki dengan nama keluarga yang berbeda. Kami nggak ingin hidup pada hari yang sama, di tahun yang sama. Tapi memohon." Hei, kalian berdua, berapa umur kalian? "Aku berusia 60 tahun dan aku bukan kakak laki-laki. Aku benar-benar juara yang lemah. Tapi tolong mohon." "Hah? Meskipun aku tahu takdir surga, aku harus menjadi kakak tertua." Dan akhirnya mereka bertiga pun bersujud. Saudara pertama, saudara kedua, saudara ketiga.
Dan kita melihat nih, di depan pintu ada si Liu Yuan. Oh, ada si Liu Yuan. Liu Yuan berkata, aku menerima laporan bahwa Xiao Ke sedang melakukan sesuatu di dalam. Dengan kekuatan Kong Wanchan, dia akan dibebaskan. Dia menyebabkan aku bermalam di kantor polisi. Dan aku ingin melihat dengan matanya sendiri bahwa dia terluka parah dan mati. Kita melihat nih, ternyata si Liu Yuan bareng si Chuli sama si Xing Yun. Nah ya bener. Lalu mereka pun mulai membuka pintunya. Wanchan berkata, di masa depan kau harus sering datang. Kau harus memperlakukan tempat ini sebagai rumahmu sendiri. Jadi jangan sungkan. Melihat itu, mereka bertiga kaget. Ternyata Xiao Ke akur nih sama Wanchan dan lain-lain. Lalu akhirnya Xiao Ke pun pulang. Istriku, aku pulang. Akhirnya kau datang juga. Kau mau yang mana dulu? Sayang, kau mau apa? Aku mau ke belakang dulu. Lalu si ini masih di sini nih. Mereka bertiga, si Leopard, Dragon, sama si Tiger. Bos, gimana kalau kita makan malam bersama? Apakah kau bersedia? Hei, berisik! Ayo, kita makan malam bersama. Suamiku, biarkan mereka masuk. Dan akhirnya, mereka pun mulai makan-makan nih. Makanan istri bos sangat lezat. Iya, ini dengan makanan terbaik selama hidupku. Aku jadi teringat masakan ibuku. Wah, aku jadi tersanjung. Bos, makasih ya. Sering-sering ya begini. Anak buah anj. Mereka nggak meninggalkan makanan yang layak untukku. Dalam hati ya. Lalu tiba-tiba si Ciasin ngambil nih sebuah kayak panci sup gitu. Ini, makanlah. Aku menyimpankannya untukmu. Wah, istriku, kau baik sekali. Tapi saat diambil nih satu makanannya nih, ini apa ini? Terlihat aneh. Makanlah agar kau tetap kuat malam ini. Istriku, dari mana kau tahu kalau aku harus kerja malam ini? Oh iya, Taolan memintaku untuk pergi ke kota hantu untuk mencari sesuatu. Maaf, aku baru memberitahumu. Hah? Kita melihat nih, mereka berdua pergi ke Huaiku Lane. Jiaxin berkata, suamiku, tempat ini seram sekali. Xiao Ke merespon, kalau kau takut, pulanglah dan tunggu di rumah. Enggak. Lalu tiba-tiba kalian datang. Aku melihat perbedaan dengan kalian berdua. Pendeta Tao punya takdir untuk kalian. Dia akan memberimu ramalan gratis. Si peramal ini melanjutkan nih. Dulu aku hanyalah orang biasa. Karena sesuatu hal, aku dihukum jadi seperti ini. Mami Ying Mami. Aku hanya ingin memberitahumu, jika ada pasangan suami istri datang ke sini, mereka harus bercerai sesegera mungkin. Kalian berbeda. Jika dipaksakan bersama, keluarga nggak akan pernah bahagia. Jiaxin berkata, suamiku, apa yang harus kita lakukan? Ataukah kita harus bercerai dulu? Lalu tiba-tiba Xiao Ke langsung membuka topengnya nih. Taolan, jangan main-main. Aku lebih suka meruntuhkan gedung daripada pernikahan. Aku cuma bercanda kok. Taolan, kau keterlaluan. Maaf, aku salah. Dan akhirnya mereka bertiga pakai topeng dan mulai kayak berkeliling-keliling nih. Kayak ada, ini kayak pasar gitulah, berbelanja gitu. Lanlan berkata, bertopeng adalah kebiasaan di sini. Dan di sisi lain, ada banyak hal yang nggak bisa dilihat dengan mata. Tapi yang jelas, nggak ada keributan di sini. Semua hal di sini bisa asli atau palsu. Jadi kalau kau ingin mendapatkan barang berharga, itu tergantung penglihatanmu. Kita melihat nih, ini kayak si Taolan pakai, si Lanlan pakai apa nih? Kayak tongkat mutiara gitulah, bukan mutiara, apa? Bola-bola gitulah. Terus bolanya kayak jadi ungu gitu. Jiaxin melihat itu berkata, wah, unik sekali. Warnanya sangat berbeda dari biasanya. Lihat, lentera ini dibuat oleh kakekku. Cahaya yang ada di dalamnya berasal dari kunang-kunang di makam berusia 1000 tahun. Serangga jenis itu akan memberikan cahaya berwarna ungu pada barang antik. Hehe, pengetahuanmu terlalu dalam. Ini barang resmi dari dinasti Qing. 5 juta aja, nggak kurang. Si Lanlan berkata, jika emang benar itu dari dinasti Qing, harga nggak jadi masalah. Apa kau bisa membantuku? Ini barang antik, tapi nggak seharusnya 5 juta. Tapi tiba-tiba diambil balik nih. Hei, kembalikan. Aku nggak mau jual pada orang tolol. Xiao Ke membalas, dengarlah. Piring ini dari bangkai abad ke-18 Tasing sebelum nasi menjadi bubur. Gimana kalau kau beri aku 500.000 untuk barang ini? Hitung-hitung aku masih menghormatimu. Baiklah, aku yang gak begitu paham, maafkan aku. Lalu si ini nih, si Lanlan langsung mengambilnya nih. Lanlan berkata, sesuai dugaan, Xiao Ke sangat menakjubkan. Dia pasti tahu dari mana asal barang-barang di sini. Jiaxin menambahkan, suamiku, aku gak menyangka kau begitu paham soal barang-barang antik begini. Keren sekali. Dalam hati Xiao Ke, ciao, terima kasih. Berkatmu aku bisa seperti ini. Pasti aku nggak akan membuatmu semakin buruk. Waduh, ciao di pundaknya Xiao Ke. Apa ini gara-gara makanan yang kau berikan, Jiaxin? Xiao Ke berkata, aku udah panas dingin. Ayo, aku ingin segera melakukan pekerjaan besar. Jiaxin merespon, suamiku, apa kita nggak sebaiknya pulang dulu? Kita bisa kesini lagi besok, tapi ditahan nih oleh Lanlan. Lanlan berkata, kapan lagi kita bisa kesini? Pasar hantu nggak buka setiap waktu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Sebaiknya kau ikut aku. Kita pergi bersama.
Aduh, kacau. Kalau terus begini, kartu ATM akan terkuras. Sekarang kita begini ke sebuah kedai. Ini Ebony Heart. Jika tidak 800.000, aku nggak mau jual. Mereka mulai mengeceknya nih. Teksturnya nggak alami. Aku pikir itu dibuat dari potongan kayu rusak. Percayalah pada Liu Xiao. Bukankah aku udah bilang kalau hari ini adalah Capda, CABDA, bukan Liu Xiao. Tapi Liu Xiao, kenapa kau ingin kami menggunakan kostum mesin kuno ini? Bukankah Iron Man lebih bagus? Setiap orang punya selera sendiri. Sudahlah, ayo kita lanjut. Lalu Xiaoke datang nih. Bos, aku beli benda itu. Ting, pembayaran Shen Hao berhasil. Senilai 800.000. Saldo minus 100.800. Pria ini tahu bagaimana seharusnya jika melihat benda ini. Siap, lunas. Yang tengah berkata, Liu Xiao, kenapa ada orang lain yang berani membelinya? Jangan-jangan itu asli. Hei, konyol. Jika aku tahu soal barang antik, aku nggak akan membawamu ke sini. Lalu si Lanlan mengecek nih. Dia berkata, Ebony ini asli, tapi 800.000 kurasa masih kemahalan. Xiaoke merespon, kurasa tidak, tapi tiba-tiba Xiaoke kayak membukanya. Ternyata ada isinya nih. Ting, nilai Shen Hao meningkat menjadi 21,08 juta. Widih. Hei tuh, mutiara cahaya malam. Ciao, kau cantik juga. Lama-lama aku bisa mencintaimu. Ah, kau berani bilang begitu pada aku, hah? Suamiku, kau keren. Xiaoke, kau hebat. Kita lihat nih, yang ini nih, yang robot kecil yang merah nih. Aku rasa itu hanya mutiara biasa. Yang hijau berkata, penglihatan pria ini sungguh luar biasa. Yang kanan menambahkan, iya, kau benar. Apa maksud kalian? Yang tengah menjawab nih, aku baru pertama kali melihat ada orang seperti pria itu. Kalau kita bisa menggunakannya, kita bisa dapat uang banyak. Oh, itu mudah. Kita amati aja apa yang akan dia beli. Nanti kita beli duluan. Hei, Xiaoke, lihat di sana. Ayo, cepat kita ke sana. Xiaoke, kenapa kau berjalan dengan kepala menunduk? Oh, aku hanya nggak ingin terlihat sombong. Jadi aku menundukkan kepala. Dan mereka pun sampai nih di sebuah kedai. Xiaoke bertanya, Tuan, bagaimana dengan set ini? Si penjual menjawab, adik kecil, penglihatanmu cukup bagus. Barang ini adalah peninggalan Buddha zaman dulu. Dan ini adalah emas satu-satunya di dunia. Murah, cuma 30 juta. Huh, mahal. Lalu tiba-tiba robot yang merah mengambilnya nih. Bos, aku beli sekarang. Sekarang giliran kita untuk kaya. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.